Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan jeda penerapan tarif timbal balik nyaris untuk semua negara selama 90 hari atau 3 bulan penuh. Semua negara yang dikenai tarif timbal balik atau resiprokal pada hari Rabu lalu akan kembali ke tarif universal sebesar 10%. Berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan USTR untuk merundingkan solusi bagi subjek yang sedang dibahas terkait perdagangan, hambatan perdagangan, tarif manipulasi mata uang, dan tarif non-moneter, dan bahwa atas saran saya negara-negara ini tidak membalas dengan cara, bentuk, atau wujud apapun terhadap Amerika, kata Donald Trump dalam unggahannya di sosial media. Apakah Donald Trump hanya membual? Apakah Amerika sedang menuju kolaps? Apakah perang tarif ala Donald Trump menunjukkan betapa jahatnya Donald Trump dan demokrasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Enggi. Terkait Donald Trump yang mengumumkan kebijakan resiprokal atau tarif timbal balik ke sejumlah negara termasuk juga Indonesia ya Bung, yang akan segera berlaku efektif, yang membuat banyak negara terbelalak. Pada saat yang sama, Donald Trump juga menyebut langkah kebijakan tarif impor baru tersebut sebagai bagian dari Liberation Day untuk membebaskan ekonomi Amerika dari ketergantungan impor. Menurut Anda, Bung Rocky, apakah Donald Trump hanya seperti biasa membuat kontroversi, membual, dan gertakan sambal? Iya, saya pikir ini menunjukkan dua hal ya. Yang pertama, Donald Trump ingin menunjukkan watak aslinya sebagai karakter eh, orang yang angkuh, sombong, dan sekaligus mewakili negaranya karena dia sebagai pemimpin negara adidaya itu Amerika. Jadi itu yang pertama, dia ingin menunjukkan watak aslinya bahwa dia sombong, angkuh, dan tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Sebagai pemimpin negara besar yang merasa bahwa semua bisa diatur, semua bisa ditundukkan. Itu kesombongan yang ditampakkan dari watak asli mereka. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa karakter asli kapitalisme diungkapkan oleh Donald Trump. Bahwa mereka sedang memban ideologi kapitalisme dan menerapkan sistem kapitalisme di negaranya, dan itu ingin menundukkan berbagai negara lain dengan tunduk di bawah kepentingan Amerika dengan menggunakan sistem kapitalisme. Jadi dua hal ini yang menjadi poin penting yang kita bisa menilai kenapa Donald Trump dan Amerika melakukan tindakan yang begitu mengguncang harmonisasi hubungan dunia dengan negara-negara lain. Itu karena watak sombongnya, dan kedua memang watak asli sistem kapitalisme memang begitu. Mereka tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan dengan modal yang sekecil-kecilnya atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya, tapi mendapatkan benefit yang besar-besarnya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, itulah menunjukkan keaslian watak orang-orang kapitalis, dan sekaligus juga menunjukkan dukungan sistem kenegaraan Amerika yang menggunakan sistem kapitalisme itu mempraktekkan hal yang sangat nyata bahwa mereka tidak begitu peduli dengan kesulitan negara lain, bahkan mereka tidak peduli apakah negara lain mendapatkan kerugian atau keuntungan, tapi yang pasti mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sombong, angkuh, dan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan tanpa memedulikan efek negatif bagi negara lain. Bahkan sebenarnya juga ada efektif bagi rakyatnya sendiri. Saya pikir ini karakter yang muncul dari pernyataan Donald Trump dengan bahasa-bahasa yang provokatif dan angkuh ya. Nah, itu yang menurut saya itu yang kita bisa lihat ketika tampil mengumumkan itu, ada wajah yang angkuh, sombong, dan sekaligus menampakkan sistem kapitalisme yang begitu rakus atau begitu eksploitatif terhadap negara-negara lain. Itu Bung Enggi. Baik, dan berarti sesuai judul pada kabar petang kali ini ya Bung, Donald Trump memang the real villain. Dengan dirilisnya
puluhan daftar negara termasuk Indonesia yang tadi Bung Rocky telah sampaikan yang juga bisa menghambat perdagangan Amerika. Apakah ini semestinya menjadi momentum bagi dunia Islam khususnya untuk menunjukkan kedaulatan hukumnya, Bung? Apalagi Prabowo juga sedang melakukan lawatan ke beberapa negara ya, Bung, di Timur Tengah. Iya, sebenarnya menjadi momentum untuk membuat eh, ya bahasa kaukus ataupun kelompok tandingan baru yang bisa menghadapi Amerika atau aliansi baru yang bisa mempersolid diri untuk menghadapi keangkuhan Amerika maupun kebijakan-kebijakan yang merugikan negara-negara tersebut yang diberikan oleh dampak kebijakan Amerika. Nah, ini mestinya ini bisa diambil kesempatan ini. Negara-negara Muslim terutama yang begitu banyak, yang ada lebih 50 negara, itu mestinya bisa bersatu kemudian untuk membuat kesepakatan bersama eh, demi mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan Amerika yang disampaikan oleh Donald Trump tadi. Kemudian mereka bisa membuat aliansi baru yang bisa untuk menghadapi kebijakan-kebijakan Amerika selanjutnya. Saya pikir ini sebenarnya momen. Tetapi persoalan seriusnya adalah momen ini ditangkap oleh negara-negara Muslim dan mayoritas Islam tersebut. Apakah mereka bisa mengambil momen ini dan berani melakukan aliansi? Saya pikir ini juga menjadi tantangan karena sebagian besar negara-negara Arab, negara-negara Muslim itu sebagian besarnya adalah pemimpin-pemimpin yang tunduk dan patuh kepada kepentingan Amerika. Bahkan mereka sangat takut dengan Amerika. Saya pikir itu persoalan seriusnya. Jadi kalau negara-negara ini punya kesadaran baru bahwa mereka menghadapi kezaliman dan kesewenang-wenangan Amerika, bahkan kesombongan yang ditampakkan, harusnya mereka bisa membuat aliansi baru atau mereka membuat kaukus baru untuk menghadapi kebijakan tersebut. Dan lebih jauh lagi, mestinya mereka bisa bersatu, membuat negara adidaya yang baru untuk menghadapi negara adidaya Amerika. Saya pikir itu yang mestinya ada di benak mereka, bahwa menghadapi negara adidaya seperti Amerika yang besar itu, mereka perlu menjadikan negara itu menjadi besar menghadapi setara. Jadi bergabunglah negara-negara di luar Amerika itu membuat negara sendirilah, misalnya kalau tidak aliansi bahkan bisa membentuk negara adidaya baru yang memilih satu pemimpin kemudian sepakat untuk menghadapi negara Amerika yang begitu angkuh dan sombongnya itu dalam konteks kebijakan-kebijakan yang dimunculkan. Nah, ini yang saya pikir langkah yang paling realistis ketika ingin menghadapi dengan kepongahan dan kesombongan Amerika. Jadi negara-negara, kita tidak bisa berharap juga pada negara-negara Eropa yang ingin membantu negara-negara Muslim yang lain. Tetapi kita bisa melihat sebenarnya ini momen yang bisa dimanfaatkan oleh para pemimpin-pemimpin negara Muslim untuk bisa bersatu, membentuk aliansi. Bahkan kalau persatuan jadi lebih kuat, mereka bisa saja membentuk suatu negara adidaya yang bersama bergabung gitu. Entah nanti mereka disebut sebagai negara federal atau negara baru yang bisa kuat, besar untuk bisa berhadapan-hadapan dengan Amerika dalam hal kebijakan-kebijakan yang digelontorkan oleh Amerika. Dan saya pikir itu sangat mungkin. Di era sekarang ini negara bisa saja mengecil, bisa saja membesar dengan cepat. Dulu ada batasan tembok Berlin yang mereka runtuhkan sendiri untuk bisa bersatu. Kenapa hari ini dengan tekanan kapitalisme global, kenapa negara-negara tidak punya kesadaran bersama untuk menghadapi kapitalisme global dengan sistem yang memang sepadan atau bisa menghadapi kapitalisme itu. Saya pikir kalau sistemnya masih buruk, saya pikir juga tidak akan mampu juga menghadapi Amerika. Jadi menghadapi Amerika dengan kebijakan yang sombong, angkuh, bahkan zalim itu tidak bisa menghadapinya dengan negara-negara kecil. Harus digabung menjadi negara besar dan juga tidak bisa menggunakan sistem yang sama dengan Amerika yang lemah di hadapan Amerika. Mungkin harus menggunakan sistem yang lebih besar untuk menghadapi sistem kapitalisme global. Saya pikir itu yang harus dijadikan wacana kita bersama untuk ke depan, supaya Amerika tidak semakin angkuh, semakin sombong, dan semakin semena-mena terhadap dunia ini. Begitu, Bung Enggi. Ya.
Apakah artinya secara ideologis ini menunjukkan keburukan demokrasi yang terus dipasarkan oleh Amerika, Bung, yang menempatkan keuntungan ekonomi sebagai asas utama kebijakan luar negerinya, Bung? Iya, saya pikir sistem demokrasi dalam sistem politik itu seperti dua sisi mata uang eh, bagi negara-negara kapitalisme global terhadap sistem ekonomi mereka. Jadi mereka menggunakan mata uang itu akan lebih berharga dan lebih kuat kalau sistem ekonomi yang menggunakan kapitalisme global, kemudian sistem politiknya menggunakan sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi itu lebih kompatibel digunakan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Dan saya pikir ini yang menjadi kombinasi yang bagus, yang kuat, yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis seperti Amerika maupun Eropa, yang mereka akan bisa kokoh, kuat eh, menghadapi negara-negara lain yang baru belajar demokrasi, baru belajar menggunakan sistem kapitalis. Tentu mereka ada leading, mereka ada di atas, lebih duluan menguasai itu. Jadi jelas ini merupakan keuntungan besar bagi negara-negara kapitalis dengan menyebarkan demokrasi sebagai alat politik mereka atau sebagai sistem politik yang bisa dipelajari oleh negara-negara lain, bahkan menggunakannya dan mereka bisa tunduk dan mengontrol negara-negara tersebut dengan dalih memantau ataupun supervisi pelaksanaan sistem demokrasi yang ada. Jadi, begitu kuatnya negara kapitalis itu karena didukung dengan sistem ekonomi kapitalis yang begitu rakus dan begitu tamak, didukung dengan sistem politik demokrasi sekuler yang bisa mereka tunggangi untuk mengontrol negara-negara Muslim yang lain atau negara-negara di luar Amerika, sehingga mereka hari ini lagi belajar demokrasi dan itu harus belajarnya kepada Amerika karena Amerika dianggap sebagai negara demokrasi di dunia. Padahal ini adalah alat untuk mengontrol kepentingan-kepentingan ekonomi Amerika dan kepentingan politik di kaum kapitalis liberal itu. Dan inilah saya kategorikan dua sisi mata uang yang menjadi bernilai ketika eh, ekonomi yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, sementara sistem politiknya atau sistem pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi yang liberal. Jadi cocok sekali itu, sehingga mereka mendapatkan suatu poin yang sangat berharga, seperti dua sisi mata uang yang bergabung dan menjadi kuat karena sistem ekonominya kapitalisme dan sistem politiknya demokrasi liberal. Ini yang mestinya disadari oleh negeri-negeri Muslim maupun orang-orang Muslim yang lain, bahwa mereka hari ini disuruh belajar demokrasi, sebenarnya eh, itu adalah alat untuk menjebak mereka supaya tunduk dan patuh, bisa dikontrol oleh negara-negara kapitalis yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis ya, dan dikendalikan dan dikontrol sistem politiknya dengan mekanisme harus belajar sistem demokrasi dan menerapkannya. Itu yang menjadi kuncinya, Bung Egi. Terkait tadi Bung Rocky sampaikan dua sisi yang bergabung, apakah sebetulnya Amerika juga saat ini sedang menerapkan standar ganda dengan melakukan proteksi terhadap pasar domestiknya, namun menyerukan pasar bebas kepada negara lain? Meski demikian, apakah negara-negara Muslim seharusnya tidak tunduk terhadap tekanan semacam ini? Mengingat Donald Trump juga menyampaikan beberapa negara sudah mendekatinya, bahkan dibalas Donald Trump dengan statement yang mohon maaf tidak pantas, seperti menjilat pantat Donald Trump. Itu bagaimana, Bung? Iya, pernyataan terakhir itu menunjukkan bahwa kesombongan mencapai puncaknya, bahwa menganggap semua negara itu rendah, bahkan suruh menjilat pantatnya gitu ya. Ini saya pikir ini pernyataan yang sungguh merendahkan martabat manusia, bahkan martabat negara-negara lain di hadapan Amerika itu begitu rendah. Oleh karenanya tadi saya katakan bahwa Amerika memang punya karakter yang seperti itu ketika mengemban dan menganut paham ideologi kapitalisme. Jadi di dalam sistem ekonomi kapitalis itu kan tadi saya kategorikan dia didukung kuat dengan sistem politik demokrasinya, sehingga dia mendapatkan eh, benefit yang besar dengan Amerika itu menerapkan dua sistem tersebut, ekonominya kapitalis sementara sistem politiknya demokrasi. Dan itulah yang dipaksakan kepada negara-negara Muslim yang lain. Dan sambil Amerika itu mempropagandakan
bahaya jika mereka menggunakan sistem Islam. Sehingga inilah yang terjadi hari ini, bahwa dengan propaganda standar gandanya Amerika menerapkan sistem kapitalisme global, bahwa harusnya melakukan pasar bebas tapi dia proteksi juga. Ini kan demi kepentingan mereka sendiri. Jadi inilah yang disebut standar ganda. Kalau dalam bahasa agamanya disebut standar munafiknya di situ. Jadi Amerika adalah negara yang munafik, watak pemimpin-pemimpinnya juga munafik, bahkan mereka adalah orang-orang yang sombong dengan sistem didukung oleh sistem kapitalisme yang rakus dan tamak, itu yang membuat mereka semakin angkuh, semakin sombong, semakin rakus. Dan itu harusnya menjadi momen bagi negara-negara yang menyadarinya bahwa Amerika itu menerapkan standar ganda, tidak adil, bahkan tadi kategorinya begitu rakus dan begitu angkuh, mestinya sudah menjadi kesadaran baru bahwa negara-negara yang lain harusnya bersatu, tidak lagi menggunakan sistem yang sama dengan sistem kapitalisme yang rakus, dan juga menggunakan sistem politik demokrasi yang menjadi alat propaganda Amerika, dan juga menjadikan alat untuk ditunggangi sebagai sistem ekonomi kapitalis yang kemudian mengontrol negara-negara lain. Maka mestinya negara-negara yang di luar Amerika membangun kesadaran baru, mencari kesadaran baru, mencari keseimbangan baru. Dan itu Amerika sudah mewanti-wanti bahwa tidak boleh mendekati dengan sistem Islam. Sehingga mereka menuding Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu tidak adil, Islam itu kuno, dan seterusnya. Itulah propaganda supaya negara-negara lain tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti sistem politik Amerika dengan sistem demokrasi, dan sistem kapitalisme global dengan sistem ekonominya bisa dikontrol dan dipaksakan kepada negara-negara lain tersebut untuk tidak melawan Amerika. Dan kalau mau melawan Amerika, mereka membutuhkan sistem politik yang kuat, sistem ekonomi yang kuat, dan juga pemimpin yang hebat. Itulah yang saya kategorikan kenapa Amerika dengan liciknya selalu mempropagandakan, menjelek-jelekan Islam, memfitnah Islam sebagai sistem politik dan sistem ideologi yang mengancam kepentingan mereka kalau itu disadari bagi negara-negara baru atau negara-negara Muslim yang lain. Jadi kalau ingin melihat dan menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh Amerika, kebijakan yang begitu buruk dan kesombongan yang begitu tinggi, maka negara-negara yang ada itu perlu melakukan dan membenahi dua hal. Yang pertama, mereka harus membangun sistem politik dan ekonominya yang kuat untuk bisa menghadapi sistem ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Amerika. Sistem ekonominya kapitalisme, politiknya dengan demokrasi. Maka jangan lagi menggunakan sistem itu, karena menggunakan sistem itu berarti menjadi anak buahnya Amerika, atau minimal kalaupun pintar-pintarnya dia menerapkan kapitalisme ekonominya, maupun pintar-pintar sekali dia menerapkan sistem demokrasinya, sepintar-pintar yang mereka menerapkan sistem demokrasi itu, mereka tetap muridnya Amerika. Oleh karenanya, negara-negara lain untuk bisa menghadapi kebijakan Amerika yang begitu zalim, mereka harus membangun sistem baru. Kemudian sistem politik baru, sistem ekonomi baru, dan itu tentu mereka harus mencari sistem yang terbaik yang mampu menghadapi sistem kapitalisme global maupun sistem politik global. Nah, itulah selama ini kita ditakut-takuti dengan sistem Islam. Itulah yang sebenarnya harus kita gali kembali. Bukankah dulu sistem politik Islam begitu bagus, sistem ekonomi Islam juga begitu bagus dalam catatan sejarah? Kenapa kita tidak menggunakan kembali dan malah ditakut-takuti, dan kemudian kita ikut-ikutan takut itu? Nah, saya pikir ini dengan kebijakan yang begitu zalim, standar ganda yang diterapkan Amerika, saya pikir bisa memicu kesadaran baru, dan bagi negara-negara Muslim bisa kembali membangun kesadaran dan juga mencoba untuk mempelajari kembali warisan dari Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem politik Islam, dan seterusnya. Saya pikir kalau itu digunakan, itulah yang akan bisa menjadi tandingan ataupun menjadi sistem yang bisa berhadapan-hadapan dengan sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem politik Amerika yang sangat demokratis, yang diklaim sebagai negara kampionnya demokrasi. Saya pikir itu yang perlu kita bangun kesadaran bersama. Dan negara-negara Muslim mestinya gencar melakukan sosialisasi, melakukan kajian-kajian untuk bisa mencari solusi alternatif lain dibanding menerapkan kapitalisme,
maupun sistem politik dengan demokrasi yang dicontohkan oleh Amerika. Begitu Bung Enggi. Bung Rocky untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini memang saatnya kita bersatu, bukan saling pukul satu sama lain seperti fatwa ulama jihad yang mana ini harus diserukan untuk bersatu, bukan malah menjegal niatan-niatan baik tersebut. Jasa kalau sekali lagi Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.